Merekalah garda depan yang berdiri. Setia pada sumpahnya untuk melindungi setiap jengkal tanah bumi pertiwi. Ini bukan jalan-jalan biasa yang hanya menawarkan keindahan dan keramahan alam beserta isinya. Saya menuju ke salah satu desa terluar Indonesia, Long Nawang, Kalimantan Utara. Dari Malinau, satu-satunya transportasi menuju Long Nawang hanyalah pesawat ini. Pesawat Cessna Caravan yang daya angkutnya sangat terbatas. Ini pertama kalinya saya naik pesawat Cessna yang berkapasitas 12 orang aja, satu lusin. Nah, di sini ke Long Nawang kita bisa melihat pemandangan hamparan hutan Kalimantan yang sangat luas sebagai paru-parunya Indonesia. Gak hanya hutan, tapi juga bagaimana melintangnya sungai-sungai besar beserta sungai-sungai kecil yang ada di bawah saya sekarang. Borneo. Wah, indah banget di bawah, dan sebentar lagi kita akan mendarat di Long Ampung. Dimana dari situ ke Long Nawang hanya menempuh sekitar 30 menit perjalanan darat. Setelah 1 jam terbang, ini adalah lokasi pendaratannya, Bandara Long Ampung. Long Nawang. Dari Long Ampung, perjalanan dilanjutkan menuju Long Nawang dengan menggunakan taksi. Ya, begitu mereka menyebutnya di sini. Nah, kalau misalnya perjalanan dari Long Ampung bandaranya menuju ke Long Nawang, kita memakai taksi. Tapi bukan sembarang taksi. Taksinya adalah mobil double cabin kayak gini. Jadi bakalan berasa banget nuansa adventure-nya. Taksi ala perbatasan. Sambil nikmatin pemandangan. Melintasi jalur provinsi sejauh 32 km dengan jalur tanah berbatu. Tidak ada aspal, kami yang di dalam mobil pun terbanting-banting. Satu jam naik turun bukit. Akhirnya saya sampai ke tujuan, garda akhir perbatasan Indonesia Sabah, Pos Pamtas Long Nawang. Ada banyak bapak-bapak berseragam tentara. Aduh. Saya lapor dulu deh, Pak ya. Ya, Mbaknya lapor ke atas. Penjagaan di tapal batas memang harus ketat. Walaupun kita warga negara Indonesia, tetap wajib lapor. Ngomong-ngomong, Pak, saya dari tadi ini kebelet mau ke belakang gitu, mau ke toilet. Di mana nih kira-kira? Tapi kalau di pos ini harus jalan ke Malaysia dulu ke toiletnya. Hah? Jadi saya harus ke Malaysia dulu nih? Ya, harus ke Malaysia dulu. Harus ke Malaysia Oh, dulu. Bapak suka bercanda nih. Iya, ini bener sungguhan. Ya, serius ini. Nggak perlu jarak berkilo-kilo sih, Mbak. Hanya melewati jembatan kecil ini aja. Ya, itu. Sebelah jalan ini. Ada jembatan kecil itu. Hehehe, maaf ya Malaysia. Hehehe, yang penting saya udah lega. Sekarang tinggal saya pengen tahu banget apa sih sebenarnya yang jadi makan siang tentara kita pada siang ini. Ya, kita langsung tengokin. Oh, sebelah mana Pak? Dapurnya sebelah sana, Mbak. Nah ini nih, apa ini? Nah, ya ini air tada hujan. Di sini masalahnya kita susah air, kita mengandalkan air tada hujan. Oh, nggak ada sungai atau mata Kalau air? sungai jauh kita hanya mengandalkan dari hujan saja. Ini untuk pemanfaatannya hanya air minum sama untuk memasak.
Dengan keterbatasan, tampaknya para tentara di sini memaksimalkan alam semesta. Lagi apa tuh? Ini lagi panen ini buat sayuran kacang. Oh, kebeneran datangnya ya. Ini kacang panjang nih, satu petak ini ya. Kacang panjang ini. Betul-betul niat nanam, iya. bercocok tanam di sini. Tidak hanya kecipir, juga ada kacang panjang dan sayuran lain yang ditanam. Berkebun sengaja dilakukan untuk mengantisipasi jika distribusi kebutuhan pokok sehari-hari mengalami keterlambatan. Oh yaudah, bisa kita masak ya? Ya bisa. Yes, masak. Baik, selamat sore. Baik, yang sore hari ini kita tetap melaksanakan kegiatan rutin kita, melaksanakan kegiatan patroli patok. Ya. Sebelum mengacak-acak dapur tentara, saya ikut patroli patok perbatasan dulu. Siap. Semuanya sehat ya? Sehat. Siap. Kemudian untuk logistik sudah disimpan dari bawah. Siap, sudah. Setiap 2 kali dalam sebulan, selama 1 minggu, para tentara wajib memeriksa sekitar 800 patok kurang lebih yang ada di perbatasan di dalam hutan. Izin Pak Ton, berhenti sebentar. Ya. Amat, berhenti dulu. Saya mau izin, mumpung ada sinyal, saya dengar kemarin di radio kan ada berita dari garis belakang, nggak enak kan. Saya mau izin, mau nelpon, bisa apa enggak? Itu anak apa istri yang? Iya, keluarga di Jawa itu di rumah. Oke, silakan. 5 menit cukup ya? Oke, cukup. Pak, kok berhenti? Kok berhenti? Oh, ini salah satu anggota kita. Keluarganya yang di home base, ada yang sakit. Jadi salah satu pondok inilah yang ada sinyalnya. Jadi mumpung kita lewat sini bisa telepon di garis belakang. Bentar. Halo? Halo? Oh, sudah sehat kah? Alhamdulillah, ayo hati-hati. Ya, ini adalah Pondok Cinta. Disebut Pondok Cinta karena disinilah satu-satunya tempat di mana sinyal telepon yang bisa didapati para tentara. Di sini pula mereka dapat melepas rindu dengan pacar atau keluarga. Udah gimana, Mas? Sehat kah? Oh, iya, hati-hati di rumah, Mas. Sama anaknya dijaga ya. Ayah mau lanjut lagi nih ya perjalanan ya. Ya. Assalamualaikum. Pak, saya mau gantian dong, nelfon dong. Saya juga mau nih. Mau nelpon juga? Iya. Pakai HP apa, Mbak? Ini. Oh, yang kayak gini nggak bisa, Mbak. Yang bisa cuma HP yang jadul-jadul kayak gini. Ya, smartphone nggak bisa. Iya, ini aja cuma dapat 1 tuh sinyal itu. Ya. Kalau HP gini nggak bisa ini. Smartphone nggak bisa. Bisanya handphone yang tidak smartphone. Ya udah deh Pak. Aduh. Iya. Nah, untuk pengecekan patoknya ini berapa lama sekali periodenya? Kalau kita tiap minggu sekali kita laksanakan patroli patok, yaitu radius 5 kilo dari pos kita. Nah, kita khawatirkan kan, soalnya sekarang Malaysia kan melaksanakan pembukaan lahan. Nah, yang kita takutkan kan, siapa tahu patok kita ini kejatuhan pohon atau terlindas alat berat dari Malaysia. Nah, makanya kita tiap minggu kita laksanakan pengecekan. Wah, gede banget ya tanggung jawabnya. Ya ini Mbak, ini dapur kita, dapur idaman kita. Ini kebetulan ada yang mau masak juga.
Iya, Mas. Noni. Andy. Oh, saya boleh bantu-bantu masak ya? Oh, silakan saja. Ini tadi udah metik kecipir sama kacang panjang. Ini ngomong-ngomong, kulkas. Bisa dong mesen ini ya, es teh manis di dalam ada ya? Oh, bisa. Bisa ini. Sampai ada lemari tulisannya kulkas. Ini kulkas alami nih, Mbak. Alami Kebetulan peninggalan dari yang botol-botol sebelumnya. yang sebelum-sebelumnya nih. Isinya ada bakwan tuh. Buat nyimpen makanan ya. Iya. Mari kita masak. Oh, ini pertama kalinya saya masak barengan tentara-tentara yang memakai baju-baju loreng yang dengan dada-dada mereka yang busung, dengan badan yang kekar, tapi mereka tetap bisa masak. Jadi Mas, menu kita hari ini apa aja nih? Untuk menu kita hari ini yaitu oseng-oseng kangkung sama ikan teri empleng dicampur dengan mie instan. Ini saya lihat ada satu bahan makanan yang jadi andalannya tentara Indonesia, mie instan. Ini di segala kondisi ya. Iya. Bener nggak? Iya. Jadi favoritnya tentara. Ya, betul sekali nih, Mbak. Kalau alam tidak bersahabat dengan kita, mie instan inilah yang sebagai penyelamat hidup kita. Wow, luar biasa ya. Nah, di sini kita berbagi tugas. Saya bagian mengulek bumbu untuk peyek ikan teri, Mas Andy bagian sayuran, dan Mas Furkon menyiapkan mie instan ala tentara. Nah, di sini kita berbagi tugas. Saya bagian mengulek bumbu untuk peyek ikan teri, Mas Andy bagian sayuran, dan Mas Furkon menyiapkan mie instan ala tentara. Untuk membuat peyek ikan teri, bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan cabai rawit. Semuanya diulek hingga halus. Ikan terinya direndam terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa asinnya. Kemudian campurkan dengan tepung terigu dan bumbu yang sudah diulek tadi. Tentu saja tidak lupa tambahan telur untuk membuat adonan peyek teri sempurna. Tapi ngomong-ngomong kalau tentara di sini itu kan deket banget nih sama Malaysia. Pernah nggak mungkin belanja bahan makanan ke Malaysia? Ya. Ke Sarawak ya kan? Iya. Kebetulan di sebelah sana ada pos perbatasan Malaysia. Jadi kalau kita belanja juga melewati Malaysia, kalau dukungan logistik dari bawah telat atau gimana, itu kita belanja di Malaysia. Bisa ya? Bisa. Dengan mengkoordinasikan dengan pihak yang berwajib dari pihak Malaysia. Wow, nggak apa-apa tuh dari pihak Malaysianya? Nggak apa-apa, Mbak. Tapi bosan nggak sih Mas? Misalnya, aduh makannya mie instan campur sawi, mie instan campur kangkung, atau makannya ya yang kayak gini-gini aja kan? Mas base-nya di Lumajang ya? Iya, di Lumajang. Lumajang makanannya enak-enak. Wah, iya. Pecel ubi lah apa gitu kan macem-macem. Nggak kangen? Wah, kangen banget. Pastinya kangen itu. Tapi yo gimana lagi Mbak, di sini juga kita juga tugas kan di sini. Iya Ya sih, makan seadanya aja kita itu. Ya kalau adanya kangkung dimakan kangkung, kalau kacang makan kacang. Yang penting kita akan makan, intinya itu aja. Di sini. Yang penting bertahan dulu ya. Ya, bertahan dulu di sini Mbak. Akhirnya semua bahan sudah siap untuk dimasak. Peyek ikan teri digoreng. Nah, untuk sayurnya nih, bahan-bahannya cukup bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit yang ditumis hingga harum. Kemudian kacang panjang dan kangkung pun dimasukkan secara bersamaan. Kalau di sini setiap hari yang masak Pak Furkon doang sama Mas Indi aja? Iya. Gimana? Gantian nggak?
Ya sudah tugasnya ini masak ini. Oh cuma mas berdua aja nih. Kita masak. Berarti udah dibilang chefnya Posko Long Nawang ya? Ya, gitu lah. Tapi pulang ke home base-nya ya berarti 10 bulan lagi 10 bulan untuk lagi. ke home base-nya. Bulan antara bulan-bulan 4 itu. Bulan 4. Sedangkan si primadona utama kita yaitu mie instan dicampur dengan dedaunan hutan dan digoreng seadanya saja. Tapi tampak enak ya. Iya nih kita masukin bahan makanan andalan bagi para tentara. Mie instan. Sebelum kita makan siang, kita tenang dulu. Kita bersyukur, ya kita sudah disiapkan makanan ini yang enak-enak ini. Kita berdoa dulu. Tenang berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Tenang berdoa. Doa. Makanan yang seadanya dan fasilitas yang minim bukan penghambat bagi prajurit garda terdepan di perbatasan Indonesia-Malaysia, Pos Pamtas Long Nawang untuk menjaga keutuhan negara tercinta Republik Indonesia. Jadi kalau di sini nggak ada yang namanya masak sendiri-sendiri, terus makan sendiri-sendiri. Semuanya sekali masak, sekali makan juga bareng-bareng. Solidaritasnya kerasa banget, jiwa korsa. Untuk ukuran tentara yang sering berada di hutan gitu kan, jarang masak. Ini enak. Lalu ada tumis kangkung yang dikombinasikan dengan kacang panjang yang sudah dicocok tanam oleh pasukan Pos Long Nawang. Woi. Enak ya? Tingkat kematangannya pas. Feeling saya tadi, waduh, kayaknya ini bakalan kurang matang atau terlalu matang gitu kan karena pria yang ngerjain. Ternyata enggak. Bumbunya pas, semuanya pas. Enak. Dan ini nih yang terakhir nih. Ini adalah makanan andalan para prajurit kita ya se-Indonesia, yaitu mie instan. Kali ini mie instannya dicampur dengan sawi kenyah. Pokoknya dikombinasiin terus deh, biar nggak berasa makan mie instannya. Mie instan dicampur sama sawi kenyah. Sawinya ini nih yang bikin mulut agak-agak kaget dan juga seger ya. Ada rasa pahit-pahitnya, cuma enak. Fresh di mulut. Dan overall, saya cukup takjub ya pada tangan-tangan pria yang kekar tadi di dapur. Mereka telaten, mereka tahu takaran, mereka tahu feelingnya memasak. Mereka bisa berkreasi dalam memasak.